Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, salam sehat, salam geografi. Bersama dengan saya, Pradika Adi Wijayanto, saya adalah dosen Departemen Geografi UNES. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan hasil inovasi penelitian dari tim kami. Adapun apa yang akan kami jelaskan adalah sebuah media pembelajaran yang nanti akan digunakan untuk menunjang proses pembelajaran geografi, utamanya pada materi citra di dalam pembelajaran geografi. Media ini merupakan media yang inovatif dan mudah digunakan oleh Bapak Ibu Guru serta untuk siswa di sekolah. Media ini praktis, gratis, dan juga efisien ketika akan digunakan. Media ini bernama WebGIS berbasis MyMaps. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu nanti bisa melihat dari video tutorial yang akan kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi. Perkenalkan, nama saya Ika Nurafina. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat link pengumpulan LKPD untuk WebGIS MyMaps. Kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan juga mengenai bagaimana cara atau menggunakan tools-tools yang ada di Google My Maps. Kemudian yang ketiga, kita juga akan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk mendapatkan link Google My Maps untuk dipindahkan ke Google Spreadsheet. Oke, Bapak Ibu Guru, untuk tutorial bagaimana cara melakukannya, mari kita simak video berikut ini. Baik, kita langsung masuk saja bagaimana cara membuat link proyek interpretasi siswa untuk pengumpulannya. Nah, pertama-tama kita perlukan terlebih dahulu kolom lembar proyek interpretasi siswa yang kita buat di Microsoft Excel sebelum dipindahkan ke Google Spreadsheet. Nah, yang perlu kita siapkan adalah nama kelompok, kemudian anggota, link hasil interpretasi, kemudian ada penilaian. Di sini ada terdiri dari deteksi, identifikasi, analisis skor, dan lain-lain. Nah, untuk penilaiannya kita dasarkan pada indikator dan deskripsi operasional dari variabel analisis spasial interpretasi citra. Itu terdiri dari berbagai ya. Di sini ada tingkatannya rendah, sedang, dan lain-lain dengan skornya masing-masing terdapat di sini. Dan juga di sini ada indikatornya, dia bisa mendeteksi atau identifikasi, analisis, deduksi, seperti itu. Dan di sini ada cara penilaiannya juga, skor yang didapat dikali 100 dibagi skor maksimal. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke bagaimana cara membuat link LKPD atau link pengumpulan hasil interpretasi. Nah, pertama kita akan blok dulu semuanya ini ya, link kolomnya untuk dipindahkan ke link Google Spreadsheet. Nah, kemudian setelah kita copy, kita masuk ke Google Spreadsheet. Caranya gimana? Nah, caranya kita masuk ke Chrome, kemudian kita klik ini Google Apps. Kemudian kita pilih yang sheet di sini. Nah, kemudian kita klik tambah. Nah, langsung saja setelah seperti ini, kita masukkan hasil kopian kita tadi. Nah, di sini sudah muncul ya seperti ini. Dan di sini nanti siswa bisa mengakses link tersebut dengan cara kita selanjutnya, setelah kita masukkan tadi, kita copy kolomnya, ini sudah bisa dimasukkan ke ini ya, di share ke grup. Nah, dengan cara seperti ini agar siswa bisa mengeditnya, klik bagikan, saling link.
Selanjutnya ini kita akan beri nama ya untuk dokumen ini, yaitu link LKPD, pengumpulan LKPD siswa. Setelah itu kita simpan, dan ini akunnya, akses umumnya harus diganti dulu menjadi siapa saja yang memiliki link. Kemudian untuk optionnya di sini kita ganti jadi editor agar siswa dapat mengedit dan memasukkan link. Setelah itu kita salin link dan klik selesai. Nah, untuk cara membuat link pengumpulan LKPD siswa sudah selesai. Mari kita lanjut ke tutorial selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk memperkenalkan tools-tools yang terdapat di web JIS My Maps kepada siswa. Pertama-tama kita buka Google Chrome terlebih dahulu, kemudian kita tuliskan di sini My Maps. Nah, setelah itu kita klik Google yang ini My Maps ya. Nah, setelah itu kita akan membuat peta baru. Buat peta baru, klik ini, kemudian kita klik create. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini tampilannya masih tampilan peta dasar ya di sini nih, karena di sini ada keterangannya ya. Di kolom ini ada keterangannya. Kemudian kita ganti dulu, ubah pemodelan peta dasar. Kita ganti menjadi satelit karena kita akan menganalisis atau menginterpretasi citra melalui satelit. Kemudian setelah itu di sini ada juga tools search, digunakan untuk mencari lokasi yang akan kita interpretasikan. Misalnya di sini Semarang. Ya, kita klik Semarang. Nah, di sini dia akan langsung muncul ya kota Semarang di sini. Misalnya kita akan menggunakan wilayah yang di sekitar sini, sekitar Universitas Negeri Semarang. Misalnya kita akan menginterpretasi daerah sini. Kemudian selanjutnya di sini juga di halaman legenda ya sudah muncul di sini kota Semarang. Udah. Kemudian di sini ada link tools untuk mengurungkan. Mengurungkan artinya tidak jadi melakukan suatu perubahan pada My Maps ini. Kemudian di sini juga ulangi atau kembali lagi ke tampilan sebelumnya ya, seperti itu. Nah, di sini ada pilih item, digunakan untuk ini kursor ya, digunakan untuk melakukan zoom in, zoom out dan menggeser tampilan peta seperti itu. Nah, kemudian di sini ada link untuk penanda. Nah, di sini misalnya kita akan gunakan contoh penanda di sini. Lokasi ini nanti kita misalnya bisa taruh titik mengenai simbol titik, yaitu misalnya saja sumber mata air. Atau misalnya saja apa gitu ya. Terus kemudian nanti bisa kita simpan dan kita bisa menambahkan di sini ada tools-tools lainnya. Di sini ada model atau bentuk legendanya. Nanti di sini ada icon lengkap. Ini misalnya mata air, kita gunakan seperti simbol air ya. Simbol air. Nah, misalnya ini bukan. Kita bebas memilih icon di sini ya. Misalnya inilah ya sumber mata air nih. Kita klik OK. Setelah itu legendanya di sini sudah berubah ya pasti nantinya. Kemudian warnanya ini bisa warna hijau nih, di sini legendanya udah berubah. Kemudian kita juga bisa menambahkan catatan di sini, misalnya sumber mata
mata air di dekat Goa Reo. Nah, di sini bisa kita simpan dan kita bisa menambahkan gambar atau video seperti ini. Nah, di sini bisa kita menggunakan gambar yang sudah kita download ataupun kita dapat mengambil gambar dari Google. Dari Google Gambar, terus kita bisa klik di sini sumber mata air. Misalnya seperti itu ya. Nah, di sini ada seperti ini contohnya sumber mata air nih. Misalnya kita pakai yang ini aja. Kita klik, kemudian kita sisipkan. Nah, setelah itu simpan. Dan juga ini kita bisa menambahkan rute. Itu. Dan ini jika kita akan menghapus tempat atau lokasi tersebut. Seperti itu. Setelah itu ada menu lain juga. Di sini ada menu tambahkan garis ya. Tambahkan garis. Di sini bisa menambahkan garis atau bentuk, kemudian tambahkan rute mengemudi, tambahkan rute bersepeda, dan tambahkan rute untuk berjalan kaki. Biasanya yang untuk rute-rute ini digunakan untuk membuat seperti contohnya link Google Maps ya, yang biasa kita gunakan untuk mencari suatu titik lokasi yang sekiranya bisa dijangkau untuk ke lokasi tersebut seperti itu. Nah, ini kita akan menggunakan tambahkan garis atau bentuk. Di sini digunakan untuk melakukan digitasi ya. Nah, ini jika ada seperti ini, kan kita salah klik. Nah, kita bisa klik yang undo ini tadi, atau kita klik 2 kali, kemudian kita bisa hapus objek ini. Atau hapus, sudah terhapus ya. Nah, misalnya kita akan melakukan digitasi di wilayah Waduk Jatibarang. Kita klik yang simbol 3 ini, gambar garis. Kita klik gambar garis, kemudian kita lakukan digitasi di sini ya, atau menandai objek seperti itu. Di sini menandai objek. Jadi siswa kan akan identifikasi terlebih dahulu, ini tuh objek apa, kemudian habis deteksi itu mengidentifikasi dan lain sebagainya. Di sini fungsinya tools digitasi ini ya, atau tools menggambar. Itu di sini. Teruskan, cepat. Nah, setelah menjadi poligon seperti ini atau suatu wilayah, kita bisa beri nama di sini objek tersebut, yaitu misalnya aja waduk gitu. Waduk. Di sini kita bisa beri keterangan Waduk Jatibarang. Merupakan apa di sini. Dan kemudian kita bisa juga menyuruh siswa untuk menganalisis atau setelah mendeteksi, yaitu mengidentifikasi masuknya waduk ini adalah kawasan perairan misalnya seperti itu, dan analisis mengenai ciri dari objek tersebut seperti itu. Maksudnya kayak seperti identifikasinya merupakan perairan. Kemudian analisisnya ini objeknya objek perairan, disebut objek waduk gitu ya. Objek waduk. Setelah itu di sini analisisnya. Analisis citranya seperti apa, misalnya dari warna, rona, dan lain-lain ya. Jika diberi, kemudian beri kesimpulan atau deduksi. Sini apa gitu ya kesimpulannya. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa klik simpan. Ini juga untuk legendanya kita bisa beri ya.
warna, misalnya yang sesuai sama waduk nih warna ini. Tuh. Nah, berarti nanti warnanya biru waduk nih, dicirikan perairan ya. Kemudian kita juga bisa mengedit tulisannya tadi, misalnya ada yang salah, kita bisa edit, simpan, dan kita bisa menambahkan foto seperti tadi ya, misalnya di Google Gambar, Waduk Jatibarang. Sepertinya tidak ditemukan ya Waduk Jatibarang, di waduk aja deh. Nah, seperti ini ya tampilan waduk, kemudian kita klik, kemudian kita sisipkan. Nah, sudah disisipkan, setelah itu kita simpan. Nah, di sini sudah tampil juga. Nah, kemudian kalau kita ingin menghapus lokasinya, berarti kita tinggal klik hapus, dan ini kita bisa lihat sendiri langsung berapa luasannya ya. Di sini pada kolom ini tertera, di sini ada 0,928 km persegi seperti itu. Nah, setelah itu sudah, dan ada tools lagi di sini yaitu jarak dan luas. Ini kita bisa gunakan juga untuk mengetahui jarak dan luasan suatu tempat seperti itu. Misalnya saja kita mau memilih wilayah Danau BSD, misalnya ini perairan juga ini ya, termasuknya perairan, dan kita akan ukur luasannya. Kita digitasi lagi wilayahnya ini ya, wilayah Danau BSD ini. Nah, berarti ini sekitar luasannya 1,38 km seperti itu ya. Kemudian setelah mengetahui penanda titik, kemudian ada garis dan poligon, dan juga ada wilayah. Di sini ada rute juga ya. Kita misalnya ingin membuat rute, dari PT Tri Cahya Purnama sampai Danau BSB itu rutenya seperti apa? Apakah harus kemana? Nah, ini kita bisa tambahkan rute ya. Nanti kita bisa tambahkan rute gitu. Di sini ya, tambahkan rutenya, dia mau rute bersepeda, jalan, atau naik motor gitu bisa. Nah, setelah itu kita dapat membagikan atau membuat judul pada peta terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. Di sini misalnya judul petanya adalah interpretasi objek perairan pada citra. Di sini ada deskripsinya, misalnya nama kelompok, misalnya kelompok perairan. Kemudian di sini anggotanya siapa aja, hanya siapa gitu ya. Kemudian kelasnya, dan ini bisa dijelaskan juga objek perairan adalah apa, dicirikan dengan apa gitu ya. Ini buat pengantar saja seperti itu ya. Kemudian kita simpan. Nah, di sini udah terlihat ya. Nah, di sini juga ada lapisan-lapisan yang tadi ya, atau legendanya. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini bisa diberi judul juga nih, misalnya sumber mata air. Nah, di sini bisa lapisan judul. Misalnya kita beri nama ini perairan, gitu, karena legendanya merupakan perairan yang bisa sumber mata air, waduk, seperti itu ya. Dan kemudian misalnya ini lapisan mengemudi ya, gitu ya. Di sini bisa kita tulis misalnya rute apa gitu ya, rute kemana gitu. Saya taruh rute ini dari PT ya, rute PT Purnama
ke dana BSB, misalnya seperti itu rute A-nya. Nah, kalau kita klik objek-objek ini, kita akan langsung muncul ke objek atau tempat yang sudah kita tandai tadi ya. Nah, misalnya ini waduk ya, nanti dia akan muncul ke daerah waduk seperti itu. Nah, ini juga bisa digeser ya, digeser, jadi harus hati-hati karena mungkin nanti sebagian siswa akan mengerjakan bersama-sama, jadi ini akan rawan bergeser ya. Gitu. Jadi kalau mau geser mungkin kursornya ini bisa dimatikan terlebih dahulu, dinyalakan terlebih dahulu, dan kalau bisa jangan klik pada objeknya. Nah, kalian bisa berpindah nantinya ya, seperti itu. Dan bagaimana untuk cara mengumpulkan atau membagikan linknya, maka kita perlu klik bagikan seperti ini. Kemudian kita klik siapapun yang memiliki link ini dapat melihat. Nah, jika kalian atau jika Anda ingin mengizinkan orang lain menelusuri dan menemukan peta ini di internet, maka bisa kita klik. Namun untuk kerjaan siswa atau LKPD siswa tidak perlu. Nah, kemudian kita akan bagikan drive. Nah, di sini sama seperti tadi linknya ya. Linknya kita ganti yang tadinya siapa saja memiliki. Nah, ini kan tadi dibatasi menjadi siapa saja yang memiliki link. Nah, perlihat ini kita buat jadi editor agar guru dapat mengakses atau melihat hasil pekerjaan siswa. Kemudian juga agar teman-teman lainnya bisa mengerjakan di ponselnya masing-masing seperti itu. Nah, kemudian kita salin link dan selesai. Nah, setelah itu kita dapat mengumpulkan link tersebut ke Google Spreadsheet tadi. Misalnya ini punya kelompok perairan. Nah, kita bisa masuk ke Google Spreadsheet. Kemudian nomor 1 kelompoknya misalnya kelompok perairan. Nah, di sini anggotanya siapa aja nanti misalnya. Kemudian ini link hasil interpretasinya tadi bisa kita paste seperti itu. Sudah selesai dalam mengumpulkan link hasil interpretasi citra dari siswa tersebut. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Untuk tutorial selanjutnya kita alihkan ke rekan kita yang